Oke, di sini perkenalkan saya Rizky Bagus Sokowibowo dari kelas 10 Akuntansi 3. Di sini saya diberikan tugas oleh guru saya untuk menjelaskan tentang rumus sum if, con if, sum if menggunakan S, con if menggunakan S. Jadi sum ifs, con ifs. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal tentang data penjualan iPhone, dan di sini ada dua akumulasi, yaitu akumulasi penjualan dan akumulasi time. Nah, di sini juga sudah ada tabel referensi tentang penjualan iPhone. Nah, di 4 kolom yang kosong ini kita juga menggunakan rumus yang berbeda-beda. Jadi di total iPhone ini kita menggunakan rumus yang namanya con if. Con if itu gunanya untuk menjumlahkan data, menghitung data dengan kriteria tertentu. Jadi seperti apa? Seperti ini. Con if. Nah, itu dia. Con if. Nah, range ini atau data referensi atau apa ya namanya, tabel yang dicari dengan kriteria nanti itu yang mana. Jadi tabelnya adalah ini, dari iPhone 10 ini sampai iPhone 12. Jadi kita menggunakan dari iPhone 10, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 12. Nah, setelah itu kita jangan lupa absolute reference. Setelah di bold, kita absolute reference. Setelah itu kita kasih tanda pemisah. Nah, setelah itu di kriteria ini kita klik yang di merek. Lebih tepatnya di iPhone ini H6, di sel H6. Nah, setelah itu baru kita tutup kurung. Nah, jadi total iPhone yang akan dijual dengan RAM yang berbeda adalah 10 iPhone. 3 iPhone dengan kriteria iPhone 10. Setelah itu di sini ada kriteria iPhone 12 hanya satu, karena di sini hanya satu saja. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan rumus sum if. Sum if. Nah, jadi sum if itu fungsinya untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu. Seperti apa? Jadi seperti ini. Sum if. Jadi di range ini kita sama seperti con if tadi, range dari sel A6 sampai B18 dikarenakan kenapa ada dua kolom yang berbeda, karena saya menggunakan yang namanya merge and center ya. Saya buat soalnya dengan di merge. Nah, setelah itu di kolom A sama dengan B. Jadi A6 sampai B18. Setelah itu kita absolute reference si range ini. Nah, setelah itu kita kasih tanda pemisah. Nah, di kriteria ini sama seperti con if tadi, kita gunakan merek atau iPhone 10-nya atau merek di iPhone ini. Setelah itu kita kasih tanda pemisah. Nah, di sini kalau di con if itu tidak ada sum range-nya atau apa yang dijumlahkan, karena dia hanya mentotalkan apa yang dicari dari tabel yang sudah di range atau yang sudah di bold. Nah, jadi sum range ini atau data yang akan di sum itu yang mana? Di tabel referensi ini di penjualan iPhone ada tulisan terjual. Jadi kita
bold terjualnya. Setelah itu kita absolute reference. Setelah itu kasih tanda pemisah. Nah, ini kan udah, karena di sini dan di sini kita sudah absolute reference, maka hanya tinggal tarik garis sampai bawah. Hasilnya 481. Nah, setelah itu ada akumulasi type. Di akumulasi type ini kita menggunakan rumus yang namanya di total iPhone ini kita menggunakan rumus yang namanya CONIFS. Kenapa sih CONIFS? Karena CONIFS itu mentotalkan data dengan kriteria yang lebih dari satu. Kalau ini kan kriterianya hanya satu. Nah, tapi kalau ini kriterianya ada dua, RAM dan merek. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. CONIFS. Oke. Nah, di sini ada kriteria range 1. Kriteria range itu seperti range tadi, range 1, terus ada kriteria 1. Nah, di kriteria range 1 ini kita sama seperti tadi menggunakan A6B18. Setelah itu di absolute reference. Setelah itu di kriteria 1 ini sama dengan ini, tapi kita tidak menggunakan yang akumulasi penjualan. Otomatis kita harus menggunakan yang ini, merek yang di sini. Nah, setelah itu tidak sampai situ karena kriterianya masih ada satu lagi. Nah, kriteria range-nya masih ada satu lagi, yaitu RAM. Jadi di RAM ini di C6 sampai D18 itu kita absolute reference lagi. Kita bold, setelah itu kita absolute reference. Setelah itu kriterianya kita ambil dari RAM. Karena di sini tidak bisa pencet, tidak bisa klik di RAM sini, kita klik di merek sini. Setelah itu kita gunakan tanda panah ke kanan. Kita gunakan tanda panah ke kanan sekali. Alright. Dan kita tutup kurung. Oke. Kita tarik saja. Nah, kenapa iPhone 10 di RAM 6 itu hanya satu? Karena iPhone 10 di sini di data referensi yang RAM 6 hanya satu, dan semuanya hanya satu di sini. Kalau misalnya di iPhone 10 ini kita ganti 6 juga, maka dia akan berganti 2. Nah, seperti itu. Setelah itu ada sum ifs. Kenapa menggunakan sum ifs, bukan sum if saja? Dikarenakan sum if itu fungsinya untuk menjumlahkan nilai kriteria yang lebih dari satu. Nah, seperti apa? Seperti ini. Oke, di sini beda dari CONIF tadi, CONIFs ya. Karena di sini ada sum range. Kalau di jumlah yang terjual di akumulasi penjualan ini, sum range-nya ada di akhir. Sedangkan di sum ifs itu sum range-nya ada di awal. Nah, karena kita sudah tahu sum range-nya, kita bold lagi. Kita bold lagi. Oke. Setelah itu kita absolute reference. Yang ini juga ya. Oke. Setelah itu kita kasih tanda pemisah. Nah, kriteria range seperti CONIF tadi. Jadi yang membedakan hanya sum range tadi di awal. Setelah itu baru kriteria range 1, kita absolute reference lagi, kita kasih klik iPhone ini di merek. Setelah itu kita kriteria 2-nya, kita absolute lagi. Setelah itu kita klik di RAM di sini. Setelah itu baru kita tutup. Jadi seperti itu. Jadi jumlah terjual di iPhone 10 iPhone 10
dengan RAM 6 itu yang terjual hanya 28, dikarenakan ini totalnya 1. Jika iPhone 10 ini yang RAM 8 kita ganti dengan RAM 6 juga, maka dia akan terhitung 103 karena jumlah dari 28 dengan 75. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.